Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Asraful Anam akan mencoba menjelaskan pengertian tentang wakaf, qada, dan ibtida. Baik, yang pertama kita bahas tentang pengertiannya terlebih dahulu tentang wakaf. Wakaf secara bahasa mempunyai arti berdiri, diam, dan menahan. Sedangkan wakaf menurut istilah dalam ilmu qiraat atau ilmu tajwid adalah menghentikan bunyi bacaan Al-Quran untuk mengambil nafas dan dengan niat melanjutkan kembali bacaannya. Sedangkan qada dari segi bahasa artinya memotong dan berhenti. Adapun pengertian qada secara istilah ilmu qiraat ataupun ilmu tajwid adalah menyengaja berhenti dalam membaca ayat Al-Quran untuk tidak membacanya lagi, dengan catatan qada itu mengakhiri membaca ayat Al-Quran. Kemudian pengertian tidak dari secara bahasa artinya memulai. Adapun secara istilah ilmu qiraat ataupun ilmu tajwid, tidak adalah memulai membaca ayat Al-Quran baik disebabkan karena wakaf maupun qada. Itu adalah pengertian dari ketiga materi tersebut antara wakaf, qada, dan ibtida. Sekarang kita masuk ke macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf itu dibagi menjadi 4. Yang pertama idtirari, yang kedua intizari, yang ketiga ikhtibari, dan yang keempat ikhtiyari. Wakaf idtirari maksudnya apa? Wakaf idtirari, wakaf idtirari adalah keadaan wakaf yang terpaksa yang disebabkan oleh faktor di luar kemampuan manusia seperti habisnya nafas, batuk, bersin, atau faktor lupa dan sejenisnya. Jadi wakaf idtirari itu memang di luar kehendak manusia sendiri. Jadi karena ada faktor yang tidak bisa dijangkau atau yang disengaja, itu namanya wakaf idtirari. Kemudian yang kedua wakaf intizari. Wakaf intizari di sini adalah wakaf untuk mengkomparasikan beberapa versi qiraat yang berlainan riwayatnya. Biasanya wakaf ini terdapat dalam pembelajaran qiraah sab'ah. Tujuannya apa wakaf intizari? Tujuannya agar para murid atau para orang yang mendengarkan paham bacaan masing-masing imam qiraat. Jadi kita perlu tahu ketika belajar imam qiraah atau qiraah sab'ah itu kan ada beberapa macam bacaan. Jadi terkadang membutuhkan membaca wakaf di tengah ayat. Oleh karena itu wakaf yang digunakan untuk membandingkan bacaan imam qiraat dengan yang lainnya itu namanya wakaf intizari. Kemudian yang ketiga wakaf ikhtibari adalah bacaan wakaf yang berhubungan dengan penulisan Al-Quran seperti pembuangan huruf dan sebagainya. Nah, jadi wakaf ikhtibari ini tujuannya untuk menguji atau mengajarkan murid tata cara mewakafkan bacaan satu kalimat. Itu wakaf ikhtibari. Jadi memang digunakan untuk pembelajaran murid dalam
membaca ayat Al-Quran. Kemudian yang keempat, wakaf ikhtiyari. Wakaf ikhtiyari adalah wakaf yang disengaja karena melihat susunan kalimat dan maknanya bukan disebabkan oleh sebab-sebab sebelumnya. Jadi memang kalau wakaf ikhtiyari, namanya ikhtiyar itu kan usaha seseorang. Jadi memang ini disengaja berhenti di tengah ayat. Nah, wakaf ikhtiyari ini ada pembagiannya. Ada dua, yaitu ikhtiyari jaiz dan ada ikhtiyari ghairu jaiz. Dinamakan ikhtiyari ghairu jaiz artinya wakaf yang qabih berhenti pada kalimat yang belum sempurna maknanya, sekaligus masih ada kaitan makna dan lafaz dengan kalimat sesudahnya. Jadi wakaf ikhtiyari ghairu jaiz itu disebut juga dengan wakaf qabih. Qabih itu artinya wakaf yang buruk. Karena apa? Karena wakaf ikhtiyari ghairu jaiz itu berhenti di tengah-tengah ayat, padahal masih ada kaitannya antara ayat yang pertama dengan ayat setelahnya. Nah, itu ghairu jaiz. Nah, sedangkan wakaf ikhtiyar yang jaiz itu masih ada pembagiannya lagi. Ada 4, yaitu wakaf tam, kemudian wakaf kafi, wakaf hasan, dan wakaf qabih. Kita jelaskan satu persatu. Untuk wakaf tam, yaitu berhenti pada ayat tersebut dan memulainya lagi pada ayat berikutnya. Itu disebut juga wakaf tam, wakaf yang sempurna. Kemudian wakaf kafi adalah berhenti pada ayat tersebut yang dianggap cukup, hanya saja kalimat setelahnya dianggap memiliki keterkaitan makna, bukan lafadznya. Nah, jadi kalau wakaf kafi itu yang ada kaitannya dengan maknanya, bukan lafadznya. Sedangkan wakaf hasan adalah berhenti pada lafadz yang dimaksud dianggap bagus, namun ibtidak kalimat setelahnya dianggap tidak bagus karena masih memiliki keterkaitan dengan kalimat sebelumnya, baik dari segi makna maupun lafadznya. Itu wakaf hasan. Dan wakaf qabih seperti yang dijelaskan tadi, yaitu berhenti pada kalimat yang dianggap tidak bagus. Nah, itu wakaf qabih. Kemudian kita masuk ke macam-macam ibtidak. Ibtidak itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama ada ibtidak tam, yang kedua ibtidak kafi, yang ketiga ibtidak hasan, dan yang keempat ibtidak qabih. Disebut ibtidak tam yaitu ibtidak pada susunan kalimat tidak berkaitan dengan kalimat sebelumnya, baik dari segi lafaz maupun makna. Jadi ibtidak tam itu memulai awal ayat yang mana tidak ada kaitannya antara ayat sebelumnya dengan ayat permulaan yang akan dibaca. Itu ibtidak tam. Kemudian ibtidak kafi yaitu ibtidak pada susunan kalimat yang sempurna tetapi masih mempunyai kaitan makna dengan kalimat sebelumnya. Nah, itu namanya ibtidak kafi. Dan yang ketiga ibtidak hasan, yaitu ibtidak pada susunan kalimat yang dapat difahami maksudnya tetapi masih berkaitan dengan kalimat sebelumnya dari segi lafaz maupun makna. Dan yang terakhir ibtidak qabih, yaitu ibtidak pada susunan kalimat yang berkaitan erat dengan kalimat sebelumnya sehingga dapat merubah makna. Nah, jadi kalau ibtidak qabih itu yang masih ada kaitannya. Kemudian kita lanjut ke cara membaca bacaan wakaf dan ibtidak. Bacaan wakaf itu dalam Al-Quran
literasi sekarang sudah ada tanda-tandanya. Nah, kita bahas satu persatu tanda-tanda waqaf dalam Al-Quran. Yang pertama ada waqaf lazim, dilambangkan dengan huruf mim kecil di atas. Waqaf lazim ini tandanya wajib berhenti, tidak boleh wasol atau tidak boleh dilanjutkan. Kemudian yang kedua ada waqaf jaiz, simbolnya adalah jim kecil di atas. Jadi waqaf jaiz itu menunjukkan boleh berhenti dan boleh diteruskan, sama-sama bagusnya, mau berhenti boleh, mau wasol boleh. Kemudian ada waqaf al-aula, tandanya ada qaf lam kecil. Waqaf aula itu menunjukkan boleh berhenti atau meneruskan bacaan, tetapi lebih utama berhenti, makanya waqaf aula. Kemudian yang keempat ada waslu aula, al-waslu al-aula, tandanya adalah shad dan lam alif, menunjukkan boleh berhenti dan boleh lanjut meneruskan bacaan, akan tetapi lebih utama lanjutkannya karena wasol aula, lebih utama melanjutkan. Kemudian ada waqaf la takif, simbolnya adalah lam panjang atau lam alif, artinya tidak boleh berhenti pada tanda la takif kecuali di akhir ayat. Kemudian ada waqaf mu'anaqah. Mu'anaqah ini tandanya adalah ada 3 titik yang berjejer, jadi ada 3 titik yang double. Artinya apa? Boleh berhenti salah satu, boleh yang di awal, boleh yang di akhir. Kemudian ada waqaf mutlaq, simbolnya adalah po. Waqaf ini menunjukkan